perawatan luka kaki diabetik itu tidak hanya rawat luka, ya. Yang pertama, kontrol gula darah, ya. Jadi ini tidak bisa kita mengerjakan sendiri. Saya sebagai dokter bedah torakardiak dan vaskuler, saya merawat luka kaki diabetik. Lalu untuk gulanya siapa? Kita harus konsul ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, ya, KEMD. Nah, kemudian berikutnya adalah perawatan luka lokal, ya. Perawatan luka lokal ya seperti biasa ya, diganti tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya. Kemudian kontrol infeksi. Kalau kita temukan memang ini pasien mulai demam, ya, pasien tampak sepsis, ya. Nah, kita harus kontrol infeksi dengan apa? Berikan antibiotik sistemik, ya. Nah, kemudian yang paling banyak kurangi tekanan pada kaki. Ini paling banyak digaungkan di dunia internasional. Ini kalau di bahasa Inggrisnya adalah offloading. Offloading. Jadi mengurangi tekanan pada kaki, ya. Jadi kita harus KIE sama pasien untuk offloading. Nah, kemudian peningkatan dan monitor status vaskuler ini juga penting. Jadi kalau teman-teman raba pada kaki diabetik, kemudian perabaannya dingin, nah teman-teman harus curiga gimana status vaskulernya. Ya, diraba pulsasi arteri. Ya, teman-teman kalau di ekstremitas inferior, teman-teman bisa raba mulai dari arteri femoralis, arteri poplitea, tibialis posterior, dan dorsalis pedis. Kemudian teman-teman bisa menggunakan ABI, ankle brachial index, untuk melihat, ya. Kalau ankle brachial index-nya kurang dari 0,9, maka ada permasalahan pada vaskulernya, ya. Nah, jadi ini memerlukan perawatan bersama. Tidak bisa saya sebagai dokter bedah merawat luka kaki pasien, tapi juga kita perlu teman-teman perawat, teman-teman GP, ya, untuk rawat bersama, karena tidak mungkin pasien datang ke saya terus gitu, ya, karena pasti juga terkendala transportasi ataupun biaya dan sebagainya. Nah, biasanya memang khususnya saya kan posisi di Samarinda, di sini kami sangat terbantu dengan adanya rumah-rumah rawat luka, di mana pasien kontrol ke kami mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali, sedangkan untuk perawatan rutinnya dikerjakan di teman-teman perawat di rumah perawatan luka, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah manajemen holistik untuk perawatan luka kaki diabetik. Mulai dari kontrol gula darah, perawatan luka lokal, kontrol infeksi, offloading, kurangi tekanan pada kaki, lihat status vaskulernya, ya, dan juga perawatan bersama, ya, multidisiplin. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan perawatan luka? Di European Wound Management Association, mereka memberikan satu singkatan namanya TIME, ya, karena memang time ini waktu yang kita perlukan untuk perawatan luka, untuk kita berkejar-kejaran dengan infeksi, ya. Nah, time. T itu apa? Tissue debridement, ya. I, inflammation and infection control. M, moisture balance. E, epithelial advancement, ya. Saya akan bahas satu persatu supaya teman-teman tahu, ya, kira-kira gimana caranya melakukan satu persatu ini. Yang pertama, tissue debridement. Tissue debridement bisa menggunakan debridement tajam, ya, menggunakan pisau, menggunakan mesh, ya. Nah, kemudian terapi larva. Ini di beberapa negara mengerjakan terapi larva. Jadi larvanya ditaruh di lukanya, kemudian larva itu akan mengabsorb bakteri dan juga pus-pusnya, ya. Nah, kemudian debridement hydrosurgical. Hydrosurgical ini dengan semprotan air yang tinggi, ya, kemudian secara langsung dia akan meluruhkan jaringan-jaringan yang mati tadi, ya. Debridement autolytic ini menggunakan gel ataupun salep, ya. Kemudian harapannya nanah yang mengeras, yaitu sludge, ya, pus yang mengeras itu sludge, itu akan menjadi luruh dengan debridement autolytic ini, ya. Ini yang T yang pertama, tissue debridement, ya. Penting sekali untuk dilakukan tissue debridement. Nah, kemudian inflammation and infection control. Seperti saya bilang, antibiotik sistemik, tapi tidak semua pasien yang teman-teman terima di klinik langsung teman-teman hajar antibiotik, ya. Jangan sampai terjadi resistensi antibiotik, ya. Jangan semua dihajar antibiotik. Kalau pasien
tidak ada tanda-tanda SIRS, ya, takikardi, takipneu, kemudian leukositosis ataupun apa itu febris, ya, jangan dikasih antibiotik sistemik. Mungkin cukup dengan antibiotik topikal. Apa aja antibiotik topikal? Silver sulfadiazin ini sangat banyak digunakan pada luka-luka bakar, ya, biasanya, ya. Kemudian polihexamethylene biguanid (PHMB), povidone iodin, dan madu, ya. Untuk PHMB ini saya juga kurang familiar memakai ini. Yang paling sering kita pakai ya povidone iodin, juga madu. Nah, madu ini khasiatnya memang teman-teman boleh percaya boleh nggak percaya, ya, tapi saya memang beberapa kali menemukan pasien dengan luka yang jelek, selaf, ya, kita beri madu dan kita rawat rutin, kita ganti tiap hari. Madu ini kan cukup murah, ya. Nah, problemnya adalah madu ini bukan cairan yang steril dan tidak ada standarnya bahwa madu itu digunakan untuk perawatan luka. Ya, belum ada pabrik obat yang mengeluarkan madu sebagai salah satu obat rawat luka, sehingga memang agak susah pertanggungjawaban kita kepada pasien, agak susah, ya, apabila ditemukan madu yang tidak steril, ya juga sebenarnya. Tapi sebenarnya madu ini berfungsi sebagai absorben antiinflamasi juga, ya. Nah,